Kita akan belajar bagaimana menginput data dari kuesioner ke Microsoft Excel. Bagaimana caranya menginput. Di situ ada nomor responden dibuat ke bawah. Seperti ini. Di sini saya contohkan ada 100 responden. Kemudian nama variabelnya kita buat ke kanan. Ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, P1 sampai P25, total persen kategori. Kemudian ada juga keterangan dari kode-kode variabel di Microsoft Excel-nya. Kita juga akan belajar bagaimana mencari rumus total score, mencari rumus persen, dan mencari rumus kategori tingkat pengetahuan dengan menggunakan fungsi if. Selengkapnya akan kita bahas setelah yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Dosen Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial komputer dan bisnis online. Pada video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial SPSS pemula. Ini adalah video tutorial SPSS yang ke-8. Kita akan membahas bagaimana melakukan input data kuesioner atau hasil penelitian dengan menggunakan Microsoft Excel. Tutorial ini banyak diminta oleh mahasiswa karena banyak mahasiswa yang kebingungan bagaimana format data yang kita input dari kuesioner ke Excel, formatnya bagaimana, kemudian bagaimana mengolah datanya dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi materi pada video kali ini kita akan membuat format input data kuesioner ke Excel seperti apa, kemudian menginput data hasil penelitian atau kuesioner ke Microsoft Excel, kemudian mengolah data di Excel, mencari total score, persen, dan kategori tingkat pengetahuan dengan menggunakan fungsi if. Untuk video kali ini materinya ini saja. Kemudian pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana mengcopy data dari Excel ke SPSS kemudian melakukan analisis datanya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan like videonya sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Kita akan membahas studi kasus bagaimana input data hasil penelitian atau data kuesioner dengan menggunakan Microsoft Excel. Kasus yang akan kita bahas adalah kuesioner tingkat pengetahuan tentang vaksin COVID-19 di desa Wakanda. Jadi kalau kalian menginput data kuesioner ke Microsoft Excel, formatnya seperti ini ya. Di sini ada judul responden, judul respondennya nomor respondennya ada 1, 2, 3, 4, 5 itu dibuat ke bawah. Nomor respondennya dibuat ke bawah seperti ini. Kita ada contoh data 100 responden di sini. Kemudian untuk variabel penelitiannya ada umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan. Pertanyaan 1, pertanyaan 2 saya kasih kode P1, P2, P3. Ada 25 pertanyaan jadi P1 sampai P25. Untuk variabelnya dibuat ke samping kanan dalam bentuk kolom. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini agar bentuknya dibuat mirip dengan tampilan data view di SPSS biar kita gampang copy paste nanti. Kalau tampilan di data view-nya kan seperti ini. Ini 1, 2, 3 adalah nomor respondennya ke bawah. Kemudian nama variabelnya dibuat sebagai kolom ke kanan. Jadi tampilannya sama ya dengan yang di data view SPSS biar kita nanti gampang copy paste dari Excel ke SPSS-nya. Oke, yang masih bingung bagaimana cara input data kuesioner, begini ya caranya ya. Nomor responden dibuat ke bawah, kemudian nama variabelnya dibuat ke kanan.
yang diinput ke dalam Excel data dari kuesioner adalah kode atau angkanya. Misalkan di sini ada umur, yang diinput adalah angkanya tanpa isi tahun lagi. Kemudian kalau jenis kelamin, 1 laki-laki, misalkan 2 perempuan, yang diinput adalah kodenya 1 atau 2, bukan laki-laki atau perempuan. Kemudian pendidikan, kodenya juga, pekerjaan kodenya. Kemudian P1, P2 ini nilainya 0 dan 1. Karena kita akan meneliti tingkat pengetahuan, di situ 1 itu berarti jika responden menjawab benar dikasih skor 1. Jika responden menjawab salah pertanyaannya dikasih skor 0. Karena kita menilai tingkat pengetahuan. Jadi nilainya 0 dan 1 saja. Kemudian di sana juga ada total skor. Kemudian kita cari persentasenya. Kemudian kita juga akan mencari kategori tingkat pengetahuan responden. Kategorinya seperti ini. Kategori tingkat pengetahuan baik apabila persentasenya berada di angka 76-100%, kategori cukup berada di angka 60-75,9%, kategori pengetahuan kurang apabila persennya berada di angka 0-59,9%. Kemudian 0101-nya sudah, 1 benar, 0 salah. Kemudian dalam menginput data kuesioner di Excel, kita juga harus memberikan keterangan dari kode yang kita input tadi, biar tidak bingung Anda dan pengolah datanya kalau pengolah datanya berbeda. Misalkan seperti ini keterangannya, jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan, diberikan keterangannya pendidikan 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, 5 sarjana, dan 6 tidak sekolah. Kemudian ada pekerjaan 1 PNS, 2 pegawai swasta, 3 wira swasta, 4 buruh, 5 petani, dan 6 lainnya. Oke, sampai di sana sudah ngerti ya kuesionernya seperti apa, bagaimana caranya melakukan tabulasi data di Excel, input data kuesioner ke Microsoft Excel. Di sini saya memberikan contoh ada 100 responden. Jadi datanya cukup panjang. Kalau di formulir sebelumnya kuesionernya singkat-singkat dan hanya 10 responden, ini saya berikan data 100 responden. Karena dalam penelitian aslinya beberapa mahasiswa yang saya bimbing data penelitiannya itu ada banyak, ada ratusan, bahkan sampai 300 sampai 400-an. Ini saya kasih contoh cuman 100 saja biar Anda ada gambaran bagaimana proses penelitian yang sebenarnya. Oke, jika Anda sudah paham kuesionernya ini tujuannya seperti apa, maksudnya seperti apa, kita akan rapikan data kuesionernya, kita akan olah datanya, kita akan mencari total skor di sebelah sini. Kemudian di situ di tab Excel-nya ada data, kemudian di sebelahnya ada soal. Silahkan diklik soal. Soal yang nomor 1 adalah lengkapi data Excel, isikan nilai pada kolom total, persen, dan kategori. Kita akan mencari total skornya di sini. Total skor di sini didapat dengan menjumlahkan nilai dari P1 sampai P25. Ini menggunakan rumus Excel apa? Ada yang tahu? Pakai fungsi sum ya. Caranya menggunakan fungsi sum adalah kita pencet sama dengan di keyboard, kemudian ketik sum, tulisannya sum ya, kemudian kurung buka. Nilainya kita copy dari P1 sampai dengan P25.
Jadi otomatis dibuatkan range-nya, jangan diketik itu ya, di blok datanya, kemudian kurung tutup. Kemudian kita enter. Kita dapat total skornya itu 14 untuk responden nomor 1. Kemudian untuk yang ke bawah nanti kita copy saja. Kemudian untuk rumus persen sama dengan untuk mencari persen, klik skor totalnya, kemudian dibagi dengan nilai maksimal yang mungkin. Misalkan kita punya data di sini ada 25 pertanyaan, nilainya 0 dan 1. Jadi skor maksimal yang mungkin adalah apabila semua jawabannya bernilai 1 kan? Jadi nilai tertingginya adalah 25 ya. 1 kali 25 ya. Jadi skor tertingginya adalah 25, berarti dibagi 25. Nilainya dibagi dengan skor maksimumnya dikali 100 gitu ya. Cara mencari persennya. Tidak usah diisi persen ya. Nanti banyak dia komanya. Ini gini aja rumusnya, total dibagi skor maksimalnya dikali 100. Enter. Jadi sudah didapatkan data 56%. Kemudian sepertinya di situ sudah saya bulatkan. Kalau di Excel itu kalau untuk mengecek desimalnya, di situ ada increase desimal dan decrease desimal. Ada increase untuk menambah desimal, kemudian ada decrease untuk mengurangi desimal. Jadi kalau diklik yang increase desimal, dia akan ada satu angka di belakang koma. Kalau decrease, dia akan mengurangi komanya, dibulatkan ke atas ya. Oke, untuk persen kita bulatkan saja biar tidak ada koma. Kemudian untuk kategori tingkat pengetahuan ada baik, cukup, dan kurang. Kalau untuk membuat kategori seperti ini di Excel, kita bisa menggunakan fungsi if. Sama dengan if kurung buka ya. Jadi kalau pilihan datanya ada 3 seperti ini, jadi if yang kita perlukan adalah 2 buah if. Jika pilihannya ada 2, if-nya ada 1. Jika pilihannya ada 3 seperti ini, baik, cukup, kurang, berarti if yang kita gunakan ada 2. If bertingkat, ada if di dalam if. Kalau pilihannya ada 4, if-nya ada 3 gitu ya. Kalau pilihannya ada 5, berarti if-nya ada 4 ya. Oke, ini adalah fungsi if. Sama dengan if kurung buka, di situ kita akan dikasih tahu format penulisan fungsi if-nya. If itu ada 3 bagian, ada logical test di sini, kemudian dipisahkan dengan titik koma, kemudian bagian yang kedua adalah value if true, nilai jika benar, kemudian titik koma lagi, kemudian bagian yang ketiga adalah value if false atau nilai jika salah. Penulisan pembatas rumusnya ini tolong diperhatikan. Ada Excel yang menggunakan titik koma, ada Excel yang menggunakan koma sebagai pemisahnya. Itu tergantung dari format settingan di kontrol panel komputer Anda. Nanti kita bahas bagaimana caranya merubah seperti ini. Lalu bagaimana fungsi if untuk kategori tingkat pengetahuan pada kasus ini. Kita akan mencari fungsi if berdasarkan nilai persennya. Jadi logical testnya adalah kita klik persennya. Jika persennya, diklik ini ya, lebih dari sama dengan 76. Jika nilai persennya lebih dari atau sama dengan 76, pemisahnya itu adalah bagian satunya, logical test, kemudian dipisahkan dengan titik koma kalau di laptop saya. Kalau itu benar, ngapain? Value if true.
Kalau nilai persennya lebih dari sama dengan 76, kita kasih nilai atau kode 1 kan. Kita kasih angka 1 saja di sana. Kemudian setelah kita isi angka 1, kan ada dua pilihan lagi, apakah kategorinya itu cukup atau kurang. Jadi untuk bagian ketiga dari if yang pertama, kita akan tambahkan if yang kedua. If lagi, dia bertanya lagi, dia masuk kategori apa? Apakah dia masuk kategori cukup? Itu bahasa manusianya, bahasa Excelnya bagaimana? Persennya lebih dari, apakah persennya lebih dari sama dengan 60? Jika itu benar, value if true-nya apa? Kita pisahkan dulu dengan titik koma, kasih kode 2. Kemudian jika tidak masuk kategori cukup, masuk kategori apa? Masuk kategori kurang. Kita kasih kode 3. Karena if-nya ada 2, kurung bukanya ada 2, jadi kurung tutupnya di sini ada 2 juga. Oke, benar ya? Oke, jadi rumus if-nya seperti ini. Jika Anda masih bingung, logikanya if yang pertama dia akan bertanya apakah persennya masuk kategori baik, gitu ya, bahasa manusianya. Apakah persennya masuk kategori baik? Jika masuk kategori baik, kita kasih kode 1. Kemudian jika tidak masuk kategori baik, pilihannya masih ada 2, ada cukup atau kurang. Kemudian if yang kedua itu dia bertanya apakah kategorinya, apakah persentasenya masuk kategori cukup. Kalau masuk kategori cukup, lebih dari 60 ini ya, lebih dari sama dengan 60, kita kasih kode 2. Apabila tidak masuk kategori cukup, apakah kita perlu tanya lagi dengan fungsi if? Tidak. Langsung kita kasih kode 3 atau kurang, gitu ya. Jadi if itu fungsinya bertanya apakah masuk kategori baik, if yang pertama. If yang kedua dia nanya apakah masuk kategori cukup. Jika tidak baik, tidak cukup, maka tidak usah ditanya lagi, pasti dia kurang, gitu ya. Logikanya ya seperti itu ya. Kalau sudah, pencet enter. Jika rumus Anda masih salah, silahkan dicek lagi dengan teliti. Titik komanya, kemudian perhatikan di sini, ini pemisahnya, pemisah rumusnya yang pakai titik koma ini ya. Kalau di Excel Anda pemisah rumusnya masih pakai koma dan Anda ingin mengubah biar menjadi titik koma seperti ini, itu kita settingnya di control panel. Ketik aja di sini control panel, kemudian pilih clock and region, change date, time, or number format. Di situ di formatnya pilih Indonesia, ini ya. Kalau settingannya belum Indonesia, pilih Indonesia. Kemudian cek additional settingnya. Di sini list separator pakai apa? Pakai titik koma atau koma ya. Jika sudah, klik OK. Oke ya. Ini di enter lagi. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengcopy rumusnya, caranya bagaimana? Nggak usah ditarik seperti ini ya, nggak usah. Ada cara yang lebih cepat. Kita blok ini 3. Kemudian perhatikan di pojok kanan bawah, perhatikan kursor mouse-nya yang ini ya, berubah menjadi seperti ini. Ada tanda panah gendut putih menjadi hitam kurus tanda panahnya. Klik 2 kali saja, klik gitu ya. Oke, selesai sudah rumusnya. 100 data. Oke, sampai sini kita sudah belajar bagaimana melakukan input data kuesioner di Excel, kemudian kita olah datanya. Ada
mencari total, persen, dan kategori dengan menggunakan fungsi if. Di video berikutnya kita akan belajar bagaimana melakukan input data kuesioner dari Excel ke SPSS. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan like videonya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Thanks for watching.